november, eerste dag. Dag maar lig je, 11 november, eerste dag. Dag maar lig je, brandende nacht. Ja. Ah, dat is leuk. Willen jullie zeker? Ya, sekarang tanggal 11 November. Kamu tahu tanggal apa, hari apa? Ja, dat is een beetje een bijzondere dag. Sint Maarten. Ya, Sint Martin. Sint Martin sebentar lagi ada anak-anak nongol di pintu. Jadi kami mau udah siapin jeruk, udah siapin ini. Jadi ada yang mau datang nongol di depan pintu dengan lampion, dengan lampu warna-warni yang mereka bikin sendiri atau beli di toko. Dan gaan ze altijd Sint Maarten liedjes zingen. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Ini bersama channel Evika Rose di Belanda. Seperti biasa, kami akan cerita. Hari ini tanggal 11 November, itu di Belanda ada sejenis tradisi atau kultur yang tiap tahun ada di Belanda. Namanya Sint Maarten. Kalau di negara-negara lain seperti Amerika biasanya 5 Desember ya. Ada Ja, Halloween. Het lijkt een beetje op Halloween. Ja. Mirip Halloween, tapi ini bukan Halloween. Menurut ceritanya pada zaman dahulu katanya ada seseorang yang namanya Martin lahir di Hongaria. Dia anak dari seorang perwira tentara Romawi. Itu menurut cerita yang aku baca ya. Terus dia bergabung dengan tentara Romawi. Waktu umur 15 tahun dia ikut gabung di Prancis ya. Waktu itu musim dingin, sangat dingin sekali. Kedinginan. Jadi dia pakai jas jubah. Terus dia melihat ada pengemis yang kedinginan karena terlalu menggigil ya, begitu ya. Ja. Menggigil. Terus dia langsung yang tentara ini langsung dia ambil pedangnya, terus dia sobek jadi 2 jasnya, dia kasih ke pengemis. Pengemis ini dia kasih, dia selimutin biar hangat tubuhnya. Jadi situasi seperti itu diabadikan orang. Salah satu yang mengabadikan, dia mengabadikannya melalui lukisan. Kalau nggak salah siapa nama pelukisnya? Rubens. Pelukisnya Rubens. Ada orang yang begitu baik gitu, yang suka berbagi ke orang-orang yang nggak punya. Jadi kultur itu sampai sekarang ada di Belanda, tapi nggak seluruh Belanda ya. Juga ada di sebagian Belgia ya. Ja, Frankrijk. Belgia, di Prancis, di Jerman. Di Belanda juga nggak semua, tapi tempat kami tinggal ada tradisi itu. Caranya mereka biasanya 11 November ini kalau udah mulai gelap kayak sekarang, jadi sebentar lagi anak-anak nongol depan pintu. Aku akan kasih lihat teman-teman gimana anak-anak itu datang, dia mau nyanyi lagu Sint Maarten. Ja. 11 November, sedang toh? Ja, dat soort liedjes. Ya, yang kayak gitu. Jadi itu udah tradisi di Belanda. Tapi nggak semua orang di Belanda. Waktu anak kami masih kecil, kami jalan muter-muter. Jadi anak-anak yang masih kecil dari umur udah bisa jalan sama orang tuanya gitu. Tapi kalau sampai umur 12-13 ya orang TK en anak TK en anak iya, tapi yang SD. bisa jalan waktu dengan orang tuanya ikut jalan atau dengan kakak dengan adiknya jalan. Jadi dia nyanyi. Kalau habis nyanyi nanti orang yang dia kunjungi itu dari pintu ke pintu. Kalau di Indonesia tradisi yang kayak gitu aku mirip tradisi Lebaran di Padang pergi nambang, katanya nambang dari rumah ke rumah. Itu nanti kalau kita bel pintu rumah orang kita dikasih uang. Kalau di sini mereka kasih biasanya coklat atau permen, bisa juga buah-buahan. Jadi hari ini kami nyediain ini jeruk. Terus ini biasanya anak-anak ini lebih doyan ambil snoop, permen atau coklat. Dia jarang mau karena dia mau ngumpulin. Nanti kalau udah terkumpul semua dia akan lihat berapa banyak dia dapat. Kadang-kadang bawa tas dua tas pulang bawa tas.
Tapi yang aku berkesan di sini yang pernah aku alami, karena terlalu dingin waktu itu, jadi kita udah banyak stok beli permen buat anak-anak, tapi mereka nggak banyak yang datang. Jadi yang anak-anak yang datang itu aku bilang udah ambil aja 2 gitu atau 3. Dia bilang enggak, aku cuma 1 aja. Jadi enggak, aku cuma 1 aja, karena mereka diajari kalau pergi dari pintu ke pintu itu ditawari 1 aja, nggak boleh lebih, nggak boleh tamak gitu. Jadi anak-anak itu aku ngalami kayak gitu. Jadi aku bilang sama anak itu, kamu boleh ambil 2. Enggak, aku cuma 1 aja cukup, katanya. Lucu. Jadi itu pengalaman yang tradisi sampai sekarang masih berlanjut. Aku sekarang cerita karena sebentar lagi mereka, kalau kita dengar nanti dia nyanyi-nyanyi, berarti ada anak-anak yang nungguin permen ini. Jadi aku sedikit cerita dengan teman-teman tentang kultur tradisi yang ada di Belanda. Jadi salah satunya Sint Maarten tanggal 11 November. Jadi ceritanya kayak gitu, zaman dulunya sejarahnya begitu, tentara yang nyobek jubah untuk melindungi orang pengemis. Jadi tradisi itu dia pakai untuk sekarang tiap 11 November anak-anak dari pintu ke pintu bawa lampion sambil nyanyi. Kalau udah habis nyanyi nanti dikasih itu permen atau gitu ceritanya. Jadi sebentar lagi kita nunggu ada yang nongol di depan pintu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Ikuti kami terus ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Tiap tahun 11 November ini selalu ada yang seperti ini. Tapi gara-gara corona tahun yang lalu nggak ada karena nggak boleh rame-rame. Tapi yang kali ini mungkin ada tapi terbatas ya. Dat is makkelijk eigenlijk zelf weten. Het is Ja. niet verboden. Ya. Maar sommige mensen zijn natuurlijk heel voorzichtig. Want nu zijn er heel veel besmettingen in Nederland. Ya, karena banyak yang ketularan corona, jadi harus hati-hati. Kita nggak tahu ya, memang nggak dilarang, tapi kita nggak tahu nanti mungkin banyak yang nongol di pintu, mungkin nggak, kayak begitu. Biasanya anak-anak itu memang dari kecil, dari mulai TK dia muter sama adik kakak atau teman-teman, tapi yang masih nggak bisa jalan juga ketagihan gitu, ikut sama kakaknya, diiringi sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga ikut. Aku pernah ngalami ngikuti anakku muter, tapi sekitar tempat kita tinggal ya, nggak jauh-jauh. Biasanya kalau di Belanda yang suka banyak ngasih itu kalau kita ke rumah-rumah jompo. Rumah-rumah jompo itu orang-orang tuanya sengaja nungguin. Oh, sekarang Sint Maarten berarti banyak anak-anak lewat. Mungkin orang-orang tua itu karena mereka kesepian. Jadi sengaja di hari ini mereka sengaja itu di gang-gang rumahnya nyiapin banyak permen. Jadi anak-anak yang datang itu beruntung. Kadang-kadang ada juga dia yang ngasih, tapi nggak sering gitu. Ada yang ngasih duit juga atau mainan gitu. Tapi yang secara umum selalu permen atau coklat. Ekstra buah. Yang datang itu berkisar antara yang dari kecil sampai umur 12 tahun ya. Ja, dus kinderen van de basisschool eigenlijk hier, van 4 tot met 12 ongeveer. Ya, yang anak kecil juga sampai dengan orang tuanya. Oh ja, als ze kunnen lopen, dan komen ze soms aan de Tuh deur. itu voor kita ke Esmeralda, Karonje, Sabrina, Wene, Meldra. Ja, dat klopt. Biasanya gelap kayak gini, kadang-kadang mulai jam 5 udah mulai, jam 8 malam itu udah mulai berkurang. Biasanya rame-rame, tapi gara-gara corona sangat berkurang. Yang lucunya kadang-kadang persis di 11 November ini minta ampun dinginnya, tapi karena anak-anak itu nekat, dia nggak peduli dingin, karena dingin udah nggak ada berasa kayak gitu, tapi karena nekat mau ngumpulin permen, dia nggak peduli, dia pergi dari pintu ke pintu. Ja, soms ook wel eens met hele harde wind en regen. Ya, pernah angin kencang, hujan. Nah, anak-anak yang nekat tetap aja dia jalan, akhirnya dia yang banyak dapat, karena kalau orang-orang tiap rumah itu udah nyiapin permen untuk anak-anak yang datang, tuh nggak jarang anak-anak yang datang buat apa gitu. Kayak kami berdua, kami nggak orang pencinta permen,
Jadi kalau udah beli permen harus mau kasih siapa gitu. Atau kalau banyak sisa kita kasih ke orang lain yang punya anak kecil. Gitu. Kita tunggu ya. Ja, ik hoop dat ze komen, want het is nu al 6 uur. Normaal gesproken zijn er al kinderen langs geweest. Dus het is nu heel erg stil buiten. Sekarang udah jam 6 masih belum ada yang datang. Biasanya jam 5, jam setengah 5 udah ada yang nyanyi. Ja, meestal is het drukste tussen 6 en 7 uur, hè? Jam-jam segini biasanya. Kita nongol di pintu, mungkin kita nggak dengar. Oh, zou kunnen. Kita ja. November is de dag dat mijn lichtje 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Wauw, helemaal leuk gezongen, heel mooi gezongen. Een mooi pitje op. Zelf gemaakt. Ik ben niet realistisch aan, anders niet zien. Wauw, mooi. Dus kijk, je mag zelf kiezen wat je wil. Ja. Ja. Alsjeblieft, veel plezier nog. Oké, dag. Kijk, jouw lampion heel erg mooi. Jongen. Van jou ook? Zelf gemaakt? Ja. Zo. Oké. Mooi. Oké. Nou, succes met verzamelen snoep. Doei. Ik zal mensen zingen. Hallo. 11 is de dag dat mijn lichtje 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Wauw, mooi. Mooi gezongen en mooi lampion. Oh, jij zelf gemaakt? Ja. Zo? School. Oh, wat is het? Wat is het? Kijk nee. Mooi hè? Oké. Kijk, kiezen wat je wil hebben. Snoep of een mandarijn. Ja. Snoep. Oh, dat is ook lekker. Ja. Oké, nou heel veel plezier nog. En veel dingen ophalen, hè? Oké, doei. 11 november is de dag dat mijn lichtje 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Helemaal mooi gezongen. Mooi, hè? Willen jullie eens even snoep hebben of fruit? Snoepie? Ja? Mooi. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, je verliest wat. Er ligt hier nog een halve lampion, denk ik. Hier gevangen. Oh, ja. Mooi. Rustig, hè? Ja, we hebben al 10 gehad nu. Oh. Ja. Je ziet bijna niemand op straat. Nee, Ja, veel nee, echt bijna niemand. Vorig jaar ging dat wel, nou ja, iets anders. Maar Ja, nou ja, dat was helemaal niks. toen was het slecht weer eigenlijk. Ja, maar vanwege corona was het ook niks. Doei. Leuk hè? Ja. Heel mooi beetje. 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. 12 november is de dag dat mijn lichtje 12 november is de dag dat mijn lichtje niet meer branden mag. Wauw, heel mooi Die gezongen. zijn zeker de laatste, of niet? Ik wil kijken, deze is zelf gemaakt toch? Ja. Oh, dit is ook mooi. Oh, echt mooi. Oh, kun je wat uitkiezen? Snoep of mandarijntje? Snoep, oké, alsjeblieft. Oké. Doei, doei. Doei. 11 november. 11 november Is de dag. dat mijn lichtje 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Wauw, mooi. Ook mooi. Mooi lampionnen. Zelf gemaakt. Ja? Heel mooi. Mag je maar wat kiezen? kiezen, hè? Kiezen maar. Welke? Snoep, snoep. Oh, snel. Oké, doei doei. Veel plezier nog. Nah teman-teman, tadi udah lihat ya gimana anak-anak datang dari pintu tiap kali bel rumah kami. Nah itu salah satu tradisi yang ada di Belanda setiap tahun 11 November. Semoga teman-teman juga ada sedikit bayangan ya dari kami
aku sama si Uda berbagi tentang sedikit kultur tradisi Belanda. Jadi masih banyak tradisi-tradisi yang lain yang bisa kami bagi, tapi salah satunya ini mungkin di tempat lain ya, di negara tempat teman-teman tinggal. Kalau di Indonesia umumnya kita udah tahu, khususnya tempat kita, tapi di negara tempat teman-teman tinggal mungkin ada sejenis kultur tradisi yang spesifik dari negara sana. Kami tunggu juga sharing dari teman-teman ya. Terima kasih udah ikut bersama kami. Sampai lain kali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oké, tot de volgende keer. Ja. Oké, dag. Dag.